Terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan hari ini di awal pekan pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yuda Sukama selaku Technical Research Analyst from Provindo Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Yuda. Selamat sore, apa kabar Pak? Ya, selamat sore Pak, kabar baik Pak. Ya, terima kasih Pak Yuda sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di perdagangan awal pekan Pak, indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau dan kembali melanjutkan penguatan. Secara teknikal, bagaimana analisis Anda penguatan yang terjadi hari ini? Namun secara keseluruhan, indeks harga saham gabungan belum mampu konsisten untuk bertahan di atas level 7.600-an Pak Yuda. Oke, baik. Kalau kita melihat dari ISG di chart teknikalnya, kalau kita lihat bahwa ISG ini sedang menguat, mungkin akan menguat lagi, masih cukup oke ke harga 7.700 untuk jangka pendeknya. Tapi untuk jangka menengahnya harus hati-hati. ISG sudah naik cukup tinggi dari harga under 7.000-an, sekarang udah naik ke 7.600, rawan sekali untuk terjadi profit taking. Jadi harus lebih berhati-hati untuk jangka menengah maupun jangka sedikit lebih panjang. Baik, data dari Bank Indonesia menunjukkan data terakhir asing sudah kembali masuk ke pasar domestik, Pak. Dari beberapa segmen tampaknya pasar saham cukup banyak masuk dibandingkan dengan beberapa segmen lain seperti SBN dan juga beberapa segmen lainnya. Bagaimana Anda melihat kabar positif ini di tengah juga pertumbuhan ekonomi meskipun masih menjadi perdebatan naik signifikan di kuartal kedua di 2025? Betul. Oke. Kalau saya melihat dari inflow asing yang masuk, sebenarnya masih cukup sedikit ya dibandingkan outflow yang terjadi di beberapa waktu bulan ke belakang. Jadi menurut saya ini mungkin bisa menjadi salah satu pertanda akan kembali bullish. Tapi kita masih tunggu dalam beberapa waktu ke depan. Mungkin di bulan September atau di bulan Oktober kita bisa memastikan IHSG bakal menarik atau enggak. Baik, untuk pekan ini Pak, arah indeks harga saham gabungan akan kemana? Di samping juga investor menantikan rilis data inflasi, kemudian juga dovish the Fed, dan juga sidang bersama nota keuangan di 2026 yang bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, kalau saya melihat dari pergerakan ISG mungkin di dalam beberapa waktu ke depan, 1 minggu atau 2 minggu ke depan, targetnya adalah masih sideways dulu sih Pak. Kayaknya targetnya masih sideways karena resistennya di 7.700 tidak bisa berhasil dijebol, kemudian supportnya di 7.460 tidak bisa berhasil dijebol juga, mungkin akan sideways terlebih dahulu. Jadi akan ditopang oleh asing yang mulai masuk ke beberapa saham blue chip yang masih bagus di Indonesia. Baik, dari sisi saham-saham Pak, saham konglomerasi dan perbankan big cap hari ini bekerja sama menopang penguatan indeks harga saham gabungan. Saya mau ke konglomerasi terlebih dahulu, Pak Yuda, tidak dari grup Prayogo Pangestu, tapi lebih ke arah grup Sinarmas. Mungkin dalam hal ini ada DSSA Pak. Hari ini mengalami penguatan yang signifikan, sempat menembus ke level intraday tertingginya di sepanjang masa di 88.000, kemudian berbalik. Penguatannya sudah mulai terbatas ketika ditopang indeks harga saham gabungan di sesi pertama, namun penguatan terbatas terjadi dan ikut menyeret indeks harga saham gabungan untuk turun meskipun masih bergerak di zona hijau. Analisis Anda untuk DSSA? Untuk analisis saya dengan saham DSSA, untuk jangka pendeknya mungkin akan potensi terkoreksi terlebih dahulu ya, karena harganya sudah menuju all time high, kemudian hari ini saat pagi-pagi udah bagus, dia mencapai arahnya kembali, tetapi setelah itu di jam 10 mulai ada tekanan jual. Mungkin dalam beberapa waktu depan akan menjadi koreksi terlebih dahulu untuk DSSA, dengan support yang menurut saya di angka masih jauh banget, di angka 69 ribuan. Baik, sudah jenuh beli tidak Pak untuk posisi DSSA? Kalau menurut saya sudah jenuh beli, jadi ada resiko akan banyak profit taking di sini. Baik, rekomendasi Anda di tengah pergerakan saat ini di 84.575 masih direkomendasikan buy bagi yang ingin masuk, dan bagi mereka yang sudah ambil posisi profit taking di level berapa untuk DSSA? DSSA untuk profit taking mungkin bisa di harga all time high-nya lagi ya, di 88 ribuan. Di situ bisa menjadi aksi jualnya dulu. Bagi yang ingin masuk, Pak Yuda? Kalau bagi yang mau masuk, mungkin tunggu dulu ya, wait and see dulu. Ada harga yang cukup jauh, sebenarnya support di bawah di 69.000, tapi kita tunggu dulu di 77.000. Ini adalah area support yang terdekatnya untuk DSSA. Mungkin di situ bisa spekulasi.
Baik, posisi saat ini di 84.575, penguatan terbatas usai menembus ke rekor tertinggi intraday di sepanjang masa. Dari Sinarmas kita ke konglomerasi Grup Prayogo Pangestu, Pak Yuda, Brand hari ini juga melesat di 10%, sudah kembali di atas 8 ribuan, bahkan hari ini di 8.750. Kemudian market cap-nya kembali menyalip dari BBCA yang hari ini juga ikut mengalami penguatan. Analisis dan rekomendasi untuk Brand di tengah penguatan signifikan hari ini. Untuk analisis Brand dari technical analisisnya terlihat bahwa Brand ini punya pola yang cukup bagus ya sebenarnya di area bawah sejak dia breakout di bulan Juli, pertengahan Juli kemarin. Dan beberapa waktu kemarin lompat lagi dari area neckline-nya dan sekarang sudah hampir menyentuh targetnya. Target polanya itu adalah ke 9.300, saat ini di harga 8.750. Dan baru aja tadi siang breakout lagi dari resisten 8.500. Jadi menurut saya untuk Brand ini masih potensial banget untuk kembali menguat dalam beberapa waktu ke depan. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk trading. Baik, support dan resistennya Pak, trading di level berapa mungkin? Untuk supportnya di harga 8.200 sampai 8.400. Kemudian resistennya itu kita bisa jual di harga 9.400 sampai dengan di harga 9.900. Baik, penutupan hari ini di 8750 menguat di atas 10% untuk Brand. Saham-saham perbankan big cap selain konglomerasi perbankan big cap hari ini juga ikut menjadi penopang Pak Yuda. Ada BBCA hari ini juga mengalami rebound yang cukup signifikan setelah mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir dan sudah sampai ke 8.550. Dan kabar baiknya adalah level penutupan hari ini merupakan level intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Sinyal positif apa yang bisa digambarkan secara teknikal Pak dengan posisi penutupan di sesi kedua hari ini? Oke, baik. Sebenarnya BBCA ini cukup menarik ya, karena dalam beberapa waktu ke belakang dari bulan Mei, BBCA ini selalu downtrend. Dan dalam beberapa waktu terakhir di bulan Juni ataupun di bulan Juli lebih tepatnya, di bulan Juli akhir, BBCA mulai sideways. Dan sekarang dia tiba-tiba naik, ada gap up. Dan ini cukup menarik, ada potensi kembali uptrend jangka pendek maupun jangka menengah. Jadi menurut saya ini cukup bagus ya untuk BBCA. Dan bank lainnya juga sama, BBRI mungkin seperti contoh, dia ada potensi kembali uptrend lagi, saat ini masih sideways. Kemudian Mandiri, BMRI, ini juga sama, potensial juga, saat ini masih sideways. Dan BNI juga sama, masih sideways dan potensi kembali uptrend. Jadi bisa dipantau untuk beberapa waktu ke depan di big bank sini. Baik, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kita, Pak Yuda, Bapak Victor dari Malang. Kali ini menanyakan BMRI, Pak. BMRI ditutup di sesi kedua hari ini di 4.720, sementara Bapak Victor ambil posisi di 4.700. Profitnya masih tipis mungkin, resisten selanjutnya, apakah masih bisa di hold untuk BMRI 4.700? Oke, baik. Kalau menurut saya masih bisa di hold karena ini ada potensi kembali uptrend. Apalagi kalau misalnya BMRI kembali breakout di atas 4.830, itu bisa di hold lebih lama lagi karena bakal berpotensi menuju ke 4.960 sampai dengan ke harga 5.100 lagi. Jadi untuk saat ini masih bisa di hold. Oke, untuk mengamankan profit yang sudah ada Pak Yuda, support mungkin atau stop loss yang bisa diperhatikan untuk BMRI? Untuk supportnya ada di harga 4660 ya. Itu bisa menjadi support. Penutupan hari ini di 4720 menguat di 1,07%, Pak. Masih dari perbankan ini, tapi tidak perbankan big cap. Berhubung kita masih membahas perbankan, Pak, ada pertanyaan masuk juga. Ini lebih ke bank daerah ini, Pak. Ada BJBR ini, Bapak Joshua Nainggolan dari Lampung menanyakan BJBR. Saya akan coba cek posisi penutupan. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat sudah punya di harga average di 875, Pak. Penutupan hari ini di 780. Sudah loss sepertinya. Masih direkomendasikan hold? Ada rekomendasi averaging down? Tidak. Dan mungkin juga support yang mungkin bisa diwaspadai sehingga loss yang terjadi tidak terlalu banyak, Pak Yuda. Oke, baik. Untuk BJBR saat ini memang lagi downtrend tajam sekali ya sejak dia bagi dividen di bulan April tanggal 25 kemarin. Dan saat ini sedang ada di area supportnya di harga 770 sampai dengan di harga 780. Dengan AVG Bapak di 875 mungkin saat ini bisa menjadi AVG down ya. Nanti saat AVG-nya sudah mulai rendah di harga 800-an, nanti saat BJBR sudah di harga 825 atau di harga 840 itu bisa dijual. Jadi bisa AVG down di harga sekarang. Baik. Dengan target price terdekat di berapa, Pak, untuk BJBR? Target price terdekat di 820.
820, penutupan hari ini di 780, artinya masih ada range ruang lanjutan untuk dari BJBR akan melanjutkan penguatan. Baik, di luar dari saham-saham yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan, Pak Yuda, hari ini saham-saham di barang baku mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak. Data terbaru komoditasnya juga mengalami koreksi meskipun masih bergerak di level atas. Ada Antam ini, Pak, melemah di 4,85% dan kembali meninggalkan level 3 ribuan. Analisis dan rekomendasinya untuk Antam. Untuk Antam saat ini saya masih merekomendasikan untuk wait and see terlebih dahulu karena secara teknikal Antam ini sudah berada di bawah dari MA50 dan juga di bawah MA5, dan ini menunjukkan bahwa Antam ini sudah mulai ada tekanan jual yang cukup tinggi, dan untuk supportnya saat ini di harga 2.770 ini bisa menjadi area untuk spekulasi, tapi untuk yang mau lebih aman lagi untuk trading lebih panjang lagi, lebih baik tunggu harga lebih bawah lagi, mungkin di harga 2.200 ataupun setidaknya di harga 2.480 terlebih dahulu. Baik, di tengah penguatan harga komoditas, Pak Yuda, ada potensi kembali ke 3.500-an lagi tidak? Singkat saja, Pak Yuda. Untuk saat ini jangka pendek belum ada potensi ke 3.000. Jadi mesti ada potensi koreksi dulu ke 2.770. Oke, ada lebih peluang besarnya ya Pak untuk Antam kembali koreksi terlebih dahulu. Penutupan hari ini di 2940, melemah di 4,85%. Analisis saham-saham yang menjadi penopang dan pemberat hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda.